Terakhir Pak Sofyan Sauri, mantan napi teroris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan duka cita yang mendalam atas terjadinya korban dari pihak Densus, lalu juga para jamaah gereja, dan juga yang lainnya. Jadi yang banyak menyesatkan opini, riset, kajian-kajian tentang terorisme itu adalah teori konspirasi. Kenapa saya katakan teori konspirasi? Teori konspirasi selalu ada beberapa komentar-komentar dari beberapa asatid, komentar dari orang-orang yang punya tujuan-tujuan politik tertentu. Dia mengatakan siapakah yang diuntungkan dari kejadian ini? Saya katakan ini pendapat, opini yang jahat. Saya sebagai mantan pelaku, ini bukan konspirasi tapi fakta. Maka untuk itu, kezaliman daripada teori konspirasi, pertama, itu seakan-akan meniadakan kelompok orang-orang seperti kita. Dan itu adalah penyesatan. Yang kedua, selain pelaku, ya, ada juga korban. Korban ini bukan rekayasa, bukan konspirasi, tapi fakta. Adanya korban. Kita turut prihatin. Yang ketiga, ini juga terhadap tuduhan kepada para pelaku yang kemarin berbuat. Itu visi dan misi, keyakinan yang mereka tujukan itu juga tidak pernah sampai. Seakan-akan kelompok ini tidak pernah ada dan hanya kita mengakui bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan misalnya orang-orang kafir, katanya seperti itu. Maka saya katakan tidak boleh ada seperti ini. Kami ada faktanya dan maka untuk itu perlu ada treatment, perlu ada pelatihan, perlu ada perhatian dari pemerintah dan semuanya stakeholder terhadap orang-orang seperti kita ini. Saya mengutip beberapa perkataan seorang ulama Salafi, ulama Saudi yang jujur adanya fenomena terhadap ideologi ini. Dia katakan begini, inkaru alaqatun at-takfir ad-durar ats-tsaniyah khianatul ummah wal watan, kata dia. Mengingkari adanya korelasi hubungan pemahaman takfir dengan kitab Durar Ats-Tsaniyah. Durar Ats-Tsaniyah ini adalah kitab yang selama ini dijadikan referensi bagi kelompok-kelompok kita seperti dulu, kelompok-kelompok teroris. Nah, kitab Durar Ats-Tsaniyah ini juga dijadikan oleh tadi Pak Tito mengutip perkataan Syekh Al-Maqdisi. Beliau juga menjadikan kitab Durar Ats-Tsaniyah sebagai pijakan. Dan Abu Musab Zarqawi, kemudian Aman Abdurrahman ini menjadikan kitab Durar Ats-Tsaniyah sebagai referensi. Isinya apa sih? Ternyata itu adalah isi, ya, saya sebutkan ada beberapa materi, ya. Kadang kalau saya membahas masalah tentang dakwah Najat, ini banyak orang tersinggung. Seakan-akan pemikiran ini tidak pernah ada dan tidak boleh salah dan tidak boleh dikritik. Kemudian kata Syekh Hatim Al-Nuni yang mengatakan tadi khianatul ummah wal watan, berarti dia telah mengkhianati umat. Karena seakan-akan kitab ini nggak boleh salah, membuat pemikiran ini akan terus hidup. Ya, karena teori konspirasi tadi. Sampai dikatakan oleh beberapa dokter, di dokter lulusan Timur Tengah, dia mengatakan bahwa sebetulnya itu bukan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi itu Wahab bin Rustum, tokoh Khawarij yang ada di Maroko. Saya bilang sekelas dokter dia tertipu. Kenapa? Kami bisa datangkan bukti, buku-buku yang kami jadikan referensi untuk beramaliat, ya, seperti Itisadiyah. Itu adalah Durar Ats-Tsaniyah, Sabilun Najah, Risalah Makna Thaghut dan lain sebagainya. Sampai saya 13 tahun menjadi polisi, saya keluar gara-gara membaca buku ini. Kok dibilang ini sebuah konspirasi? Lalu sampai kapan kalau hal ini seperti ini dijadikan sebagai konspirasi? Kapan kita mau berbenah? Kapan kita mau mengkoreksi? Ini yang berbicara mantan teroris. Saya praktisi. Saya baca buku itu, saya keluar dari kepolisian, kemudian saya bergabung dengan teroris.
Kalau dibilang ini rekayasa intelijen, saya tidak ada hubungan dengan intelijen. Wallahi, saya akan ajak mubahalah siapa yang menuduh saya intelijen. Saya fakta, saya korban juga gitu. Maka tidak akan pernah selesai kalau hubungan ini. Tetapi kemudian kalau kita kaitkan dengan teori konspirasi, bisa jadi karena apa? Pemikiran takfir, ya, pemikiran takfir ini berbanding lurus dengan kepentingan musuh-musuh Islam itu sendiri yang ingin mengadu domba. Ya, bisa jadi proksi. Tapi faktanya adanya pemikiran takfir ini itu adalah fakta dan tidak bisa kita ingkari. Gitu. Ini yang membuat rusak by riset, ya, merusak ya teori-teori yang lain dan sebagainya, sehingga penyelesaian masalah terorisme tidak akan pernah selesai. Faktanya memang kita harus mengungkap masalah-masalah seperti ini dan jangan setengah-setengah lagi. Itu yang pertama Pak Karnim. Yang kedua, saya sangat gembira tadi dari Ibu Dirjen Pas, ya, mulai ada asesmen. Sebetulnya deradikalisasi itu sudah cukup baik menurut saya. Tapi ada yang perlu kita tambahkan, kita koreksi sedikit. Proses deradikalisasi itu harus sudah ada ketika proses penyidikan awal. Dari situ kita bisa dapat jaringan mana dia. Lalu tingkat radikalisasinya seperti apa. Maka untuk itu kita sudah bisa memberikan formula apa yang mau kita berikan kepada anak-anak ini. Para teroris-teroris ini. Gitu. Karena apa? Pengalaman saya ketika saya masuk ke Chandra di Muka selama 7 hari. Ya, biasalah bonyok-bonyok. Ya, patah-patah sedikit. Pada saat itu saya sedang mereview pemikiran saya. Saya berpikir yang tidak-tidak apakah saya ini dirode oleh Allah. Kok saya bisa tertangkap. Lalu saya berpikir lagi, mungkin saya kapok dengan jalan ini. Gitu. Tapi ketika itu saya dicampur dengan tahanan-tahanan yang sudah lama. Lalu apa yang terjadi? Isbir ya akhi, sabar. Wajabat alaikum jannah. Surga untuk antum. Ujian ini akan Allah tebus dengan surga. Yang tadinya saya hampir down, saya jadi semangat lagi. Kenapa? Ada proses pencampuran di situ, saling mentahrid, saling memotivasi, ya. Karena ini dulu awal-awal nggak ada asesmen seperti ini, tidak ada profiling seperti ini. Akhirnya dicampur, tidak berlebihan. Kalau kemudian wakil presiden kita mengatakan teroris itu kalau dikumpulin dia jadi madrasah. Antum bisa tahu, Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi, dia keluaran dari mana? Penjara yang namanya Buka. Ada Syekh Jolani, pemimpin Jabhatun Nusra, dia juga dari penjara Buka. Ternyata penjara ini juga memang memproduksi para